Assalamualaikum teman-teman IDB semua, apa kabarnya? Hari ini ketemu lagi sama saya, mau book sharing lagi tentang berani jualan online. Nah, guidance book ini sebetulnya bagi orang-orang yang pemula banget. Dan kalau misalnya mau jualan online dan gak tahu caranya kayak gimana, step by stepnya seperti apa, itu bisa memiliki guidance book berani jualan online. Oke, kita bakal mulai book sharing dari tema berani jualan online ini. Saya sudah baca dan Masya Allah, di sini ada space untuk ngisi database, teman-teman. Nah, di sini bisa lihat ya, di sini ada space untuk database-nya, nulis database, lalu di sini langsung action. Seperti biasa kalau ciri khas guidance book itu dia baca per babnya itu langsung isi actionnya, jadi langsung bisa di-actionkan setiap babnya. Nah, ini tuh jelasin tentang apa aja sih untuk guidance book berani jualan online. Kita bakal buka daftar isinya. Di sini ada kenapa harus berani jualan online. Jadi sebetulnya di sini lebih ke kalau bab 1 pembahasan bagaimana sih pentingnya berbisnis online dan kenapa alasannya harus segera berbisnis online. Di sini dikupas tuntas. Salah satunya adalah memang pergerakan era ini sangat cepat ya, dan semua beralih ke teknologi. Jadi memang diarahkan untuk berjualan online karena salah satunya adalah ketika sekarang jualan sayur pun bisa dipesan secara online. Nah, ini pun sama gitu ya, mengarahkan betapa pentingnya jualan online dari sekarang. Kok Miss tapi disajikannya dengan buku ya? Kalau saya sih memilih baca buku. Karena apa? Karena buku tidak membuat saya pusing, karena buku tidak membuat mata saya rusak. Jadi saya memilih membaca buku. Dan tentu ini salah satu alasan juga dari Inscript Kreatif memang menyajikan buku agar teman-teman di sini lebih interest sama baca buku, lebih aware sama baca buku kayak gitu. Nah, di bahasan pertama ini di kupas tuntas bagaimana sih pentingnya berbisnis online, lalu apa alasannya, lalu kenapa kita harus segera berbisnis online. Di bab 1 bakal dibahas. Jadi pentingnya berbisnis online ini akan dibahas di bab 1. Nah, selanjutnya untuk bab 2 ada kenapa banyak yang jualan online. Kalau di sini diceritakan kenapa sih banyak orang yang memang sudah mulai berbisnis online dan memang fokus di sana sampai akhirnya mendapatkan omset hanya dari jualan online aja, tapi mereka itu omsetnya Masya Allah fantastis sekali. Nah, di sini dituliskan kenapa sih orang-orang tersebut memilih untuk berbisnis online. Nah, selanjutnya ada masuk ke bab 3, itu udah masuk step by step gimana caranya berbisnis online. Jadi memang di sini tuh kita bakal diarahin dulu untuk lebih mindsetnya lebih lebih mengarah ke pebisnis online, pentingnya berbisnis online seperti itu. Jadi akhirnya nanti kita punya alasan kenapa kita harus berbisnis online dengan segera gitu ya. Nah, di bab 3 ini ada step by step agar makin berani jualan online. Nah, ini dijelaskan step by stepnya. Nah, yang seru juga di sini setiap babnya itu ada space seperti ini. Ini khusus untuk yang membaca guidance book langsung bisa action. Jadi ciri khas guidance book itu bacanya mudah, actionnya mudah, seperti itu. Nah, di bab 3 juga di sini ada space untuk ngisi action juga. Jadi semua babnya ada space untuk action. Dan tentu di bab 3 ini pembahasannya gimana caranya step by stepnya kita makin berani jualan online. Oke, kita bakal bahas di bab 3 ini. Kita kasih saya kasih mau kasih kisi-kisi apa aja yang dibahas di bab 3 ini. Oke, salah satunya adalah ketika kita mau berbisnis online, salah satunya yang suka saya bahas juga ya adalah memilih mau fokus di jualannya itu apa dan medianya di mana. Jadi harus milih dulu medianya mau di mana dan
jualannya yang seperti apa. Yang pasti harus yang kita banget, yang kita jiwai gitu ya, produk yang kita jiwai. Bagaimana kalau misalnya saya jualan skincare, Miss? Ya jiwai kalau kalian, kalau teman-teman di sini jualan skincare dan senang skincare gitu. Kalau misalnya Miss, gimana kalau saya jualan kosmetik, tapi saya tidak suka dandan? Oh, kalau itu berarti bukan gue banget ya. Artinya memang belum apa ya? Kalau nggak gue banget itu belum bisa pede jualannya. Karena apa? Karena kalau misalnya jualan ada keraguan, itu nanti ke pelanggannya juga nular gitu. Jadi akhirnya pelanggan juga ragu untuk beli. Jadi pilihlah produk yang memang gue banget, pilihlah produk yang menjiwai Anda banget, dan bisa jadi Anda yang harus menjiwai produk yang Anda jual. Misalnya kalau skincare berarti saya harus glowing. Kalau misalnya kosmetik berarti saya harus bersolek dan cantik, tidak terlihat menor. Ketika saya jualan buku berarti saya harus berilmu. Itu seperti itu setiap produknya. Kalau misalnya saya jualan baju berarti baju saya harus fashionable. Kalau misalnya saya jualannya mainan anak-anak berarti saya harus sharing tentang parenting. Seperti itu terus menerus sehingga akhirnya kita menjiwai produk yang kita jual. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ada di bab 4 kita akan buka bahas apa aja sih di guidance book berani jualan online ini. Kita buka ya. Oke, setelah kita diarahkan untuk step by stepnya berani jualan online, kita bakal disajikan di bab 4 ini pentingnya riset, pentingnya komitmen menjalankan bisnis. Nah, di sini ya. Nah, kenapa sih penting banget komitmen sama menjalani bisnis? Karena apa? Karena kalau kita komitmennya kurang, maka akan mengurangi konsistensi kalian nanti ke depannya. Konsistensi Anda semua ke depannya gitu. Jadi harus komitmen dulu, harus menyanggupi dulu, baru akhirnya Anda bisa jualan online. Nah, selanjutnya riset juga penting, teman-teman. Riset dan survei adalah hal penting bagi seorang pebisnis. Karena apa? Kita riset dulu nih kompetitor, promonya apa aja, kompetitor gimana pemasarannya. Lalu setelah itu apa aja yang harus dilakukan sebagai seorang pebisnis skincare misalnya, pebisnis buku bisnis. Cari lagi, survei lagi di Google Analytics, survei lagi di Google Business, survei lagi di Google Trend misalnya. Banyak banget yang harus kalian riset, banyak banget yang harus Anda semua riset, sehingga nanti akhirnya promo yang disajikan, pemasaran yang disajikan itu lebih pede, lebih confident lagi, lebih kita itu lebih pede gitu, lebih pede untuk menawarkan kepada pembeli. Karena apa? Karena kita sudah riset dulu, kita sudah survei dulu, yang akhirnya nanti ketika menawarkan kepada pembeli, kita bisa lebih menjelaskan secara detail dan spesifik untuk menjelaskan value dari produk yang Anda semua jual. Nah, selanjutnya di bab 4 ini bakal dibahas selain dengan riset, survei, lalu komitmen, kita akan masuk ke bab 5. Di bab 5 ini adalah membahas tentang database. Database ini adalah harta karun bagi semua pebisnis online. Database bisa didapat dari mana aja, Miss? 1, teman-teman SD, teman-teman SMA, teman-teman SMP, semua tetangga, atau bahkan teman-teman terdekat atau teman-teman kajian. Itu adalah kontak-kontak yang harus Anda rawat dan harus Anda maintenance setiap harinya. Karena apa? Karena itu adalah harta karun bagi seorang pebisnis. Jadi menambah database itu penting dengan cara ikutan training online dan terus ikut aktif di komunitas-komunitas. Dan itu yang selalu saya upayakan dan kami upayakan di Inscript ini, untuk terus masuk ke komunitas dan aktif di sana. Karena apa? Database adalah harta karun. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa silaturahmi adalah memanjangkan rezeki ya. Jadi jika Anda ingin membuka peluang rezeki, maka Anda harus menjalin silaturahmi. Sama pun itu adalah kita harus
menjalin silaturahmi dengan anggota-anggota komunitas, dengan teman-teman yang dulu, dan kita harus merawat mereka dengan baik. Karena apa? Karena dari situlah kita bisa berjualan online. Dan apakah teman-teman tahu di sini bahwa yang paling gampang closing up atau yang paling gampang transfernya tanpa nawar adalah orang-orang yang dekat dengan kita. So, book sharing untuk berani jualan online ini harus punya bagi teman-teman semua yang baru mulai jualan online, dan gimana caranya step by stepnya ini dijelaskan di seri guidance book berani jualan online. Silahkan, hari ini masih ada promo 103, bisa bebas pilih guidance booknya tema apa aja. Silahkan hubungi pasukan 10 juta di bawah, atau bisa hubungi saya via telegram di t.me/cs_inscript. Nah teman-teman, kenapa sih saya selalu menghimbau anggota IIDB ini untuk membeli buku dan membiasakan baca buku? Karena apa? Karena buku adalah jendela ilmu. Selain jendela ilmu, apa aja sih yang akan kita dapat ketika kita semua itu baca buku, rutin baca buku meskipun 1% setiap harinya? Fokusnya untuk membaca buku adalah kita bisa menjadi orang yang solutif dan inovatif. Dan salah satu pebisnis yang value-nya itu dicari oleh pelanggan adalah pebisnis yang solutif dan inovatif. Maka saya tidak akan berhenti untuk mengedukasi teman-teman IIDB semua di sini, karena saya sangat menyayangi Anda semua. Maka saya akan terus mengedukasikan bahwa beli buku itu kewajiban bagi seorang pebisnis. Jadi, memiliki buku guidance book ini bukan lagi hal yang sunnah, sebetulnya harusnya wajib bagi seorang pebisnis. Saya yakin ibu-ibu doyan bisnis di sini adalah kumpulan ibu-ibu yang aware terhadap ilmu bisnis, kumpulan ibu-ibu yang strong, kumpulan ibu-ibu yang pemikir, pembelajar semuanya. Masya Allah. Dan makasih hari ini sudah nonton live-nya. Saya belum sapa-sapa, nanti saya sapa dulu nih ya. Ini ada Miss Marni, Masya Allah. Halo Miss Marni, setelah ketemu di pagi hari, ternyata ketemu lagi di sini. Ada Miss Elvina, ada Miss Riwahyuni, dan ada Miss Eka Aira. Masya Allah, terima kasih sudah nonton live saya. Silahkan nikmati harinya, dan jangan lupa untuk berniaga, berjualan, karena dengan berjualan kita bisa terhindar dari kemiskinan. So, hari ini juga jangan lupa untuk baca buku guidance booknya, dan miliki guidance booknya. Promo hari ini masih tentu beli 2 paket yang 100.000 bisa free ongkir. Jadi silahkan untuk teman-teman yang jauh ini manfaatkan peluangnya, free ongkirnya masih ada. Silahkan hubungi leadernya atau bisa hubungi pasukan 10 juta. Jangan sampai lewatkan peluang ini ya. Jadi semangat terus pagi ini, dan semangat terus, semoga orderan ibu-ibu doyan bisnis di sini membludak gitu ya. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.